بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا به هو القرآن والفرقان. Masya Allah ya, itu adalah sedikit cuplikan dari ponakan-ponakanku yang sedang belajar dan menghafal Al-Quran. Tentunya ditemani oleh umahnya. Nah, teman-teman di sini mau nggak sih kalau punya anak yang mau dan mampu untuk membaca serta menghafal Al-Quran? Pastinya mau dong. Tapi mungkin teman-teman agak sedikit bingung nih caranya gimana sih? Gak bisa dipungkiri lagi nih teman-teman bahwa semakin berkembangnya zaman, cara kita untuk mendidik anak itu juga harus lebih ekstra lagi, dimana teknologi yang semakin berkembang itu bisa menjadi distraksi bagi anak-anak. Anak-anak itu cenderung lebih tertarik pada video YouTube, game, dan lain sebagainya daripada dia harus belajar mengaji dan membaca Al-Quran. Namun, sebagai orang tua bukan berarti kita harus menyerah. Justru kita harus lebih menanamkan nilai agama pada diri anak-anak. Namun bagaimana sih caranya? Yang pertama adalah penanaman nilai agama sejak dini. Jadi orang tua itu harus mengenalkan apa itu Al-Quran, bagaimana cara membacanya, dan bagaimana cara menghafalnya. Sehingga ketika anak-anak sudah bertumbuh dewasa, anak-anak akan memiliki penanaman mengenai nilai agama. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah adanya role model. Role model di sini adalah orang tua sebagai teladan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Albert Bandura dalam teori belajar sosial, anak-anak itu belajar melalui observasi dan juga imitasi. Jadi, anak-anak cenderung akan melakukan apa yang orang tuanya lakukan atau meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga orang tua harusnya mencontohkan hal-hal yang positif, bukan hanya memerintah saja ya. Yang ketiga adalah lingkungan yang mendukung. Nah, sebagai orang tua, kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif, di mana kita memberikan ruangan untuk anak-anak bisa belajar Al-Quran lebih dalam lagi, seperti contohnya memasukkan dia ke lembaga yang memang dikhususkan untuk belajar agama. Menurut Colbert, dalam teori perkembangan moral, anak yang tumbuh dalam lingkungan religius cenderung berada pada tahap perkembangan moral yang mengutamakan nilai-nilai universal seperti ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah parenting yang sesuai. Nah, penting nih bagi para orang tua untuk bisa memperhatikan parenting apa yang sesuai untuk mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anak tidak merasa tertekan oleh orang tua. Nah, di sini parenting yang sesuai contohnya adalah authoritative parenting atau parenting demokratis. Jadi, orang tua memberikan dukungan emosional, memberikan motivasi, namun tetap menerapkan disiplin yang lembut dan konsisten. Nah, itu adalah beberapa cara agar kita bisa mendidik anak-anak. Semoga bermanfaat.